Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial saya kali ini sebagai lanjutan dari upload video saya beberapa jam yang lalu. Bagaimana teknik membawa tanaman dari jarak yang jauh. Juga perlu saya tutorialkan lebih dahulu. Kita mendapati tanaman berbuah seperti ini. Dan akan kita bawa dalam jarak yang jauh. Yang kita pikirkan biasanya bagaimana buahnya tidak rontok sampai ke rumah. Itu salah kawan. Yang kita pikirkan adalah perakarannya. Kebanyakan kita itu tidak, maaf maksud saya bagi pemula atau bagi yang awam. Mesti bunganya, mesti buahnya. Jangan sampai dari rumah tuh buahnya rontok. Itu salah. Yang kita pikirkan adalah perakarannya. Masalah buahnya, masalah ranting dan sebagainya itu urusan kedua. Saya akan berikan tutorial teknik membawa tanaman atau mengirimkan tanaman dari jarak jauh agar tanaman tetap subur dan tidak mati ketika sampai rumah. Jadi ini kawan, cara saya yang pertama seperti ini, saya gunakan media sekam. Otomatis perakaran ini tidak baik. Nah ini pernah berbunga, walaupun ini durian kecil pernah berbunga dan rontok karena media sekam. Kita ambil seperti ini betul-betul media sekam. Nah, seperti ini kawan, perakarannya itu sangat buruk lah seperti ini. Cara kita untuk membawa dari jarak yang jauh atau mau kita kirimkan itu harus kita bersihkan sekam-sekam di sini. Karena kita mengirim barang itu kalau sampai rumah mati terus resiko kan kita. Jadi ini tanah. Setelah seperti ini tanah. Kita ambilkan tanah seperti ini, kita balut seperti ini rapat-rapat. Nah, karena namanya pengiriman dari jarak jauh tuh kalau terlalu berat biayanya kan mahal. Nah, sedangkan ini harga berapa harus kita sesuaikan. Jadi kita memberikan sampling bahwa perakaran di media selain tanah itu kurang bagus, bukan berarti kita tidak pernah melakukannya. Kita pun juga melakukannya. Misal pengiriman dari jarak jauh itu harus seperti ini kawan. Kita balut kuat seperti inilah. Seperti ini kita balut kuat seperti ini. Kemudian ini ada plastik atau apapun juga. Nah seperti ini. Kita rapatkan seperti ini. Setelah kita rawatkan seperti ini, kita bisa tali yang betul-betul rapat. Nah, bisa tali seperti ini. Nah, ini kan rapat kawan perakaran. Nah, kalau sudah seperti ini aman kawan. Mau kita pak dengan apapun untuk dikirim lewat paket ini aman. Tetapi kan si pembeli tentu mengetahui akan kondisi akan hal ini. Nah kita memberitahu setelah sampai rumah kita memberikan media ya ditaruh di tempat yang dingin kira-kira 2 minggu atau 3 minggu. Agar ini aman sampai di rumah dan ditanam tidak mati. Tentu seperti ini caranya. Kita pun biasa melakukannya. Nah bagaimana cara kedua? Ini kawan, ini adalah media pasir bercampur dengan sekam. Kalau kita misalnya dari Jawa Timur ke Jawa Barat, kita bawa mobil, kita tali aja rapat-rapat. Nah, kita tali aja rapat-rapat seperti ini. Ini harus rapat kawan. Seperti ini kan rapat. Nah, seperti ini biasanya saya lakukan sudah cukup. Karena ini adalah media sekam. Jadi seperti ini kawan, kita tali rapat seperti ini. Kalau kurang lagi ya bisa kita ambil tali lagi agar ini rapat itu aja. Nah ini akan aman walaupun ini media sekam. Jadi ini cara yang pertama kita paketkan seperti ini. Ini cara yang kedua. Kurang rapat kawan, ini kita rapatkan lagi seperti ini. Kita sambung tali seperti ini.
Nah, seperti ini akan rapat lagi. Ini akan aman di dalam mobil, walaupun dari jarak yang jauh. Walaupun ini menggunakan sekam, aman. Sampai rumah kita ganti dengan media yang bagus, media tanah maksud saya. Nah, seperti ini. Ini biasa saya lakukan kalau saya membawa tanaman dari jarak yang jauh, melihat medianya. Jadi tanaman itu yang penting kita bawa dari jarak jauh. Kenapa dari rumah itu sering mati? Itu karena akarnya goyang, kawan. Jadi kalau kita tidak pengalaman membawa tanaman dalam mobil, itu akarnya goyang. Kecuali kalau sudah berpengalaman. Jadi seperti itu, kawan. Kadang-kadang kesalahan kita, maaf ini bagi yang awam, ketika ini ada bunga, ada buah, itu yang kita perhitungkan buah atau bunganya jangan sampai rontok. Yang kita perhitungkan adalah perakarannya. Kita taruh seperti ini dalam mobil aman. Sampai rumah bisa aman, tidak cepat mati. Kalau kita paketkan ya seperti ini. Nah, kalau ini kita kirimkan banyak-banyak dalam mobil, kemudian kita tata. Kita tata dengan rapi, tidak goyang, mobil berjalan pelan-pelan ya nggak apa-apa. Jadi pengiriman bunga atau pengiriman pohon yang media sekam tidak diikat di dalam mobil, tentu mobilnya tuh berjalannya akan pelan-pelan. Kalau berjalannya ngebut banyak goyang, mati perakaran karena perakarannya menggunakan media sekam. Nah, saya biasa melakukannya. Kalau media tanah itu kan berat, tetapi saya bisa membedakan antara saya bisnis menggunakan media sekam dan ketika saya merawat tanaman saya sendiri menggunakan media tanah. Jadi sahabat semuanya yang membeli dari media sekam, kalau untuk dirawat sendiri hendaknya diganti media yang lebih baik, misalnya media tanah. Dan untuk mengangkut tanaman dari jarak yang jauh, sekali lagi kita ulang, bisa seperti ini, kita ikat. Dan jalannya pelan-pelan, jangan sampai ini akarnya goyang. Karena perakaran di media sekam itu adalah perakarannya sangat lemah. Hanya perakaran generatif karena apalagi tanaman yang lama berakar tunggang itu akan mudah sekali untuk goyang dan mudah sekali untuk mati setelah beberapa hari sampai rumah. Nah, semoga tutorial saya ini bermanfaat. Jadi sahabat semuanya, untuk pemula, kalau kita membawa tanaman dan tanaman itu sekiranya menggunakan media yang selain tanah, kita tidak perlu ribut untuk mempertahankan buah juga bunga. Yang pertama kita pertahankan adalah akarnya tidak goyang. Nah, kalau bisa ya buah dan bunganya dipertahankan dari rumah itu nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita itu salah. Maksudnya salah itu yang dipikirkan bunga dan buahnya, tapi setelah beberapa hari itu mati. Bisa kita ikat seperti ini dengan balut dengan tanah. Bisa kita ikat seperti ini, kuat. Baiklah sahabat semuanya, semoga tutorial saya bermanfaat. Jadi ketika saya merawat tanaman saya sendiri di rumah, saya gunakan media tanah yang full total. Sebab itu sudah kodrat, jadi antara tanah dan tanaman itu memang menyatu. Terutama tanaman yang berakar tunggang. Ada akar yang baik yang kita gendaki, ada batang yang baik, ada daun yang baik, juga bisa berbuah. Nah, ketika saya melakukan bisnis, pengiriman, dan lain-lain ya, saya gunakan media sekam, tetapi juga saya memberitahu setelah sampai rumah ganti media yang lebih baik. Jangan pertahankan media ini agar akarnya diatur agar tidak goyang. Nah, itu yang saya katakan. Nah, mengenai tanaman-tanaman kan banyak jenisnya, mengenai yang selain berakar tunggang misalnya, bagaimana tanaman itu kok bisa hidup yang ternyata juga bisa berbuah baik tidak menggunakan media tanah, misalnya media selain tanah. Nah, itu pun nanti juga akan saya tutorialkan, sebab setiap tanaman punya perakaran jenis yang berbeda, usia yang berbeda, itu juga punya karakter dan teknik yang berbeda, tidak sama kawan. Baiklah, untuk tutorial saya kali ini
saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Mari kita bertanam di lahan yang sempit dengan perakaran yang bagus. Mari kita bertanam di lahan sempit, kita gunakan manfaat ini untuk berwira swasta dengan adanya stek, dengan adanya teknik pengepakan dan lain-lain. Seperti sedikit yang saya tutorialkan, dan kita itu betul-betul menghendaki tanaman itu kepada siapapun itu berkualitas. Sekiranya kata-kata saya yang kurang berkenan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.